Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan tentang koloid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dwi Zahra dengan NIM 2808630. Saya sebagai pemateri pertama. Hai semuanya, saya Diani Lia, NIM 2008086029. Saya sebagai pemateri kedua. Halo, perkenalkan nama saya Sufastian Ingrum, NIM 2008086028. Saya sebagai pembaca materi ketiga. Saya Anissa Dwi Zahra. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian koloid dan sistem koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain. Sedangkan sistem koloid adalah suatu campuran yang keadaannya terletak di antara campuran homogen atau larutan dan heterogen atau suspensi. Ukuran partikel koloid berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Ukuran yang dimaksud dapat berupa diameter, panjang, lebar, maupun tebal dari suatu partikel. Koloid merupakan dispersi partikel kecil dari satu material ke dalam material lain. Berukuran kecil artinya bahwa diameternya kurang dari 500 nanometer, sekitar panjang gelombang sinar. Secara umum, partikel itu merupakan kumpulan dari sejumlah atom atau molekul, tetapi terlalu kecil untuk dilihat dengan mikroskop optik biasa. Partikel ini melewati kertas saring, tetapi dapat dideteksi dengan hamburan sinar, sedimentasi, dan osmosis. Proses pada permukaan menentukan kebanyakan aspek kehidupan sehari-hari, termaksud kehidupan itu sendiri. Bahkan, jika kita membatasi perhatian kita pada permukaan zat padat saja, pentingnya proses itu hampir tidak berkurang. Proses pada permukaan padat menentukan kelangsungan hidup industri, baik yang konstruktif, seperti dalam katalis, maupun yang destruktif, seperti dalam korosi. Contoh lain dari sistem koloid adalah tinta, yang terdiri dari serbuk-serbuk warna dengan cairan atau air. Selain tinta, masih terdapat banyak sistem koloid yang lain, seperti mayones, hairspray, jelly, dan lain-lain. Ciri-ciri sistem koloid. Yang pertama, sistem koloid mempunyai ukuran partikel 10-7 atau 10-5 cm. Yang kedua, partikelnya dapat dilihat dengan mikroskop ultra. Yang ketiga, partikel koloid tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa, tetapi dapat disaring menggunakan kertas perkamen. Yang keempat, koloid tahan lama. Yang kelima, koloid akan terakumulasi apabila ditambah larutan. Yang keenam, koloid mempunyai sifat elektrolit. Yang ketujuh, koloid termaksud campuran homogen. Jenis-jenis koloid ada dua. Yang pertama, ada fase terdispersi atau fase dalam. Maksud dari fase ini yaitu zat yang fasenya tetap. Fase ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, koloid sol, yang kedua, emulsi, dan yang ketiga, buih. Jenis yang kedua ada fase pendispersi atau fase luar. Maksud dari fase ini yaitu zat yang fasenya berubah. Contohnya yaitu gel. Jadi, tadi saya sudah memberitahukan kalau zat fase terdispersi ada 3. Yang pertama koloid sol, yang kedua emulsi, yang ketiga buih. Koloid sol adalah dispersi koloid zat padat, cair, atau gas. Contoh sol padat yaitu adalah baja. Contoh sol cair yaitu tinta, dan contoh sol gas adalah asap dan debu. Lalu emulsi. Emulsi adalah koloid dengan zat terdispersinya fase cair.
Contoh emulsi padat yaitu mentega. Contoh emulsi cair yaitu susu. Contoh emulsi gas ada obat-obat inseksida. Lalu yang terakhir adalah buih. Buih adalah sistem koloid dengan fase terdispersinya gas. Contoh buih padat ada roti. Lalu contoh buih cair ada kocokan putih telur. Yang selanjutnya zat fase pendispersi. Gel adalah sistem koloid yang fase terdispersinya berupa cairan, medium pendispersinya berupa zat padat. Pada umumnya terjadi dari sel liofil atau hidrofil yang fase terdispersinya mempunyai kemampuan sangat kuat untuk menarik medium pendispersinya. Berdasarkan sifatnya, gel dibedakan menjadi dua macam, yaitu gel kenyal dan gel tidak kenyal. Sifat-sifat koloid dibagi menjadi 5. Yang pertama, efek Tyndall. Sifat penghamburan cahaya oleh koloid ditemukan oleh John Tyndall. Oleh karena itu, sifat ini dinamakan Tyndall. Efek dari Tyndall digunakan untuk membedakan sistem koloid larutan sejati. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dapat diamati dari langit yang tampak berwarna biru atau terkadang berwarna merah. Yang kedua, gerak Brown. Hal ini pertama kali ditemukan oleh Robert Brown pada tahun 1773 sampai 1858. Ia sedang mengamati butiran sari tumbuhan pada permukaan air dengan mikroskop. Gerakan Brown dapat diuraikan sebagai berikut. Partikel-partikel suatu zat senantiasa bergerak. Gerakan tersebut bersifat acak seperti pada zat cair dan gas. Semakin kecil ukuran partikel koloid, semakin cepat gerakan Brown. Semakin besar ukuran partikel, semakin lambat gerakan Brown. Yang ketiga, adsorpsi. Adsorpsi ialah peristiwa penyerapan partikel atau ion atau senyawa lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Sifat ini telah digunakan dalam berbagai proses, seperti penjernihan air. Yang keempat, muatan koloid. Semua partikel koloid memiliki muatan sejenis, atau dalam kurung positif dan negatif. Maka terdapat gaya tolak-menolak antar partikel koloid. Partikel koloid tidak dapat bergabung, sehingga memberikan kestabilan pada sistem koloid. Sistem koloid secara keseluruhan bersifat netral. Yang kelima, koagulasi koloid. Partikel-partikel yang bersifat stabil karena memiliki muatan listrik sejenis. Apabila muatan listrik itu hilang, maka partikel koloid tersebut akan bergabung membentuk gumpalan. Proses penggumpalan partikel dan pengendapannya disebut koagulasi. Koagulasi biasanya digunakan untuk perebusan telur, pembuatan yogurt, tahu, penjernihan air sungai. Pembuatan koloid. Ada dua metode pembuatan sistem dispersi koloid, yaitu metode kondensasi dan metode dispersi. Pada metode kondensasi, ion atau molekul digabungkan menjadi partikel besar berukuran koloid. Sebaliknya, pada metode dispersi, partikel-partikel besar dipecah menjadi partikel-partikel berukuran koloid dan kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersi. 1. Metode kondensasi. Pembuatan koloid sol dengan metode ini pada umumnya dilakukan dengan cara kimia, yaitu dekomposisi, rangkap, hidrolisis, dan redoks. Cara kimia tersebut bekerja dengan menggabungkan partikel-partikel larutan. Yang kedua, metode dispersi. Ada 3 cara dalam metode ini, yaitu metode mekanik, metode peptidasi, metode busur Bredig. 3 cara dalam metode dispersi. 1. Metode mekanik. Cara mekanik adalah penghalusan partikel-partikel kasar zat padat dengan proses penggilingan untuk dapat membentuk partikel-partikel berukuran koloid. Alat yang digunakan untuk cara ini biasa disebut penggilingan koloid.
Yang kedua, metode peptidasi. Cara peptidasi adalah pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemecahan. Zat pemecah tersebut dapat berupa elektrolit, khususnya yang mengandung ion sejenis ataupun pelarut tertentu. 3. Cara busur Bredig. Cara busur Bredig ini biasanya digunakan untuk membuat sol-sol logam seperti Ag, Au, dan Pt. 3. Metode pemurnian koloid. Dialisis, elektrodialisis, penyaring ultra. Dialisis. Dialisis adalah proses pemurnian partikel koloid dari muatan-muatan yang menempel pada permukaannya. Pada proses dialisis, ini digunakan selaput semi-permeabel. Pergerakan ion-ion dan molekul-molekul kecil melalui selaput semi-permeabel disebut dialisis. Proses dialisis untuk pemisahan partikel-partikel koloid dan zat larut dijadikan dasar bahi pengembangan dialisator. Salah satu aplikasi dialisator adalah sebagai mesin pencuci darah untuk penderita gagal ginjal. Jaringan ginjal bersifat semi-permeabel. Selaput ginjal hanya dapat dilewati oleh air dan molekul sederhana seperti urea, tetapi menahan partikel-partikel koloid seperti sel-sel darah merah. Elektrodialisis. Pada dasarnya, proses ini adalah proses dialisis di bawah pengaruh medan listrik. Proses dialisis menggunakan bantuan medan listrik dalam bejana yang akan mempercepat perembesan ion-ion dari dalam kantong. Ion-ion positif dalam kantong berdifusi melalui membran menuju elektroda negatif atau katoda dan sebaliknya. Cara kerjanya, listrik tegangan tinggi dialirkan melalui dua layer logam yang menyokong selaput semi-permeabel, sehingga partikel-partikel zat larut dalam sistem koloid berupa ion-ion akan bergerak menuju elektrode dengan muatan berlawanan. Adanya pengaruh medan listrik akan mempercepat proses pemurnian sistem koloid. Elektrodialisis hanya dapat digunakan untuk memisahkan partikel-partikel zat larut elektrolit karena elektrodalisis melibatkan arus listrik. Koloid dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pemutihan gula. Gula tebu yang masih berwarna dapat diputihkan dengan melarutkan gula ke dalam air. Kemudian larutan dialirkan melalui sistem koloid tanah, diatomai atau karbon. Partikel koloid akan mengadopsi zat warna tersebut. Partikel-partikel koloid tersebut mengadopsi zat warna dari gula tebu sehingga gula dapat berwarna putih. 2. Penggumpalan darah. Darah mengandung sejumlah koloid protein yang bermuatan negatif. Jika terjadi luka, maka luka tersebut dapat diobati dengan pensil stiptik atau tawas yang mengandung ion-ion Al3+ dan Fe3+. Ion-ion tersebut membantu agar partikel koloid di protein bersifat netral sehingga proses penggumpalan darah dapat lebih mudah dilakukan. 3. Penjernihan air. Air keran atau PDAM yang ada saat ini mengandung partikel-partikel koloid tanah liat, lumpur, dan berbagai partikel lainnya yang bermuatan negatif. Oleh karena itu, untuk menjadikannya layak untuk diminum, harus dilakukan beberapa langkah agar partikel koloid tersebut dapat dipisahkan. Hal ini dilakukan dengan cara menambahkan tawas AlSO4 dan ion Al3+ yang terdapat pada tawas tersebut akan terhidrolisis membentuk partikel koloid AlO4
ALOH3 yang bermuatan positif melalui reaksi Al3 plus 3H2O menjadi ALOH3 plus 3H+. Setelah itu, ALOH3 menghilangkan muatan-muatan negatif dari partikel koloid tanah atau lumpur dan terjadi koagulasi pada lumpur. Lumpur tersebut kemudian mengendap bersama tawas yang juga mengendap karena pengaruh gravitasi. Berikut ini adalah skema proses penjaringan air secara lengkap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.